menyambut dan memperkenalkan diri pada klien dengan ramah dan sopan. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu Bidan. Ya, perkenalkan nama saya Bidan Maya. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan penkes tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir ya Bu ya. Menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir ya Bu ya. Nanti di situ akan saya bahas poin-poin dan apa dari tanda-tanda bahaya itu ya Bu ya. Lakukan apersepsi tanda bahaya bayi baru lahir. Sebelumnya apakah Ibu sudah mengerti atau sudah tahu tentang apa sih atau apa saja tanda-tanda dari bahaya dari bayi baru lahir itu Ibu? Belum tahu Bu Bidan. Oke, yang tahu ya Bu ya. Menyebutkan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, jadi sambil kita melihat ini ya Bu ya. Nah, di sini tuh tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir itu ada seperti bayi sulit minum, kesulitan bernafas, kemudian warna kulit yang tidak normal, kemudian hipotermi, kemudian kayak perilaku yang tidak normal dan mata bengkak atau berair ya Bu ya. Menjelaskan tentang bayi sulit minum. Nah, untuk bayi sulit minum itu atau hisapannya itu lemah ya Bu ya, itu penyebabnya karena bayi mengalami infeksi. Nah, bahaya bagi bayi ini bisa menyebabkan adiknya itu dehidrasi Bu atau kehausan. Bisa juga itu bisa menyebabkan kurangnya nutrisi seperti itu ya Bu ya. Menjelaskan tentang kesulitan bernafas. Nah, untuk pada bayi itu normalnya pernafasannya itu dari 40 sampai 60 kali per menit ya Bu ya. Nah, untuk tanda-tanda bahayanya, misalnya pernafasannya itu lebih cepat, lebih dari 60 itu tadi ya Bu ya, dan atau lebih lambat yaitu sekitar 40 kurang dari 40 kali per menit ya Bu ya. Nah, penyebabnya ini bayi mengalami infeksi Bu, gangguan pernafasan, dan bisa juga karena suhu badannya yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, bahayanya sendiri itu nanti bayi bisa kelelahan, kemudian kekurangan oksigen, juga bisa kejang seperti itu ya Bu ya. Menjelaskan tentang letargi atau bayi terus-menerus tidur tanpa bangun untuk makan. Nah, untuk yang selanjutnya itu Bu, jika Ibu nanti menemukan misalkan adiknya itu kok terus-menerus tidur atau bahkan tidak bisa tidur seperti itu ya Bu ya, itu merupakan salah satu tanda bahaya. Penyebabnya karena bayi mengalami infeksi, dehidrasi atau kekurangan cairan itu ya Bu ya, dan bisa juga hipotermi. Nah, ini tanda bahayanya itu nanti bayinya bisa kejang Bu. Nah, jadi nanti kalau Ibu menemukan hal seperti ini, Ibu langsung bisa ke fasilitas kesehatan seperti itu ya Bu ya. Menjelaskan tentang warna kulit dan jaringan mukosa abnormal. Nah, untuk warna kulit Bu atau jaringan mukosanya itu tidak normal, itu penyebabnya karena kekurangan oksigen atau pernafasan, gangguan hepar juga. Kemudian adiknya tidak bisa mengeluarkan mekonium atau tidak bisa BAB seperti itu ya Bu ya. Nah, ini tanda bahayanya juga itu nanti bayinya bisa kejang ya Bu ya. Menjelaskan tentang suhu terlalu panas atau febris atau terlalu dingin yaitu hipotermia. Nah, ini juga nanti Bu ya, misalkan suhu adiknya itu tidak normal Bu, itu misalnya terlalu panas atau terlalu dingin, itu juga penyebabnya karena bayi mengalami infeksi atau itu juga nanti bisa menyebabkan bayinya kejang seperti itu ya Bu ya. Menjelaskan tentang tanda atau perilaku yang abnormal dan tidak biasa. Nah, untuk tanda perilaku yang tidak normal itu nanti bisa ditemukan misalkan adik bayinya itu menangis secara terus-menerus ya Bu ya, atau menangisnya itu suaranya melengking seperti itu, dan atau merintih. Nah, itu penyebabnya juga karena adanya infeksi ya Bu ya, atau bayi kesakitan dan bayi kelelahan juga dehidrasi tadi ya Bu ya.
Menjelaskan tentang gangguan gastrointestinal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada gangguan gastrointestinal ya Bu ya. Apa itu Bu gangguan gastrointestinal? Nah, gangguan ini tuh gangguan pada pencernaan Ibu. Nah, itu misalkan adiknya itu tidak bisa BAB selama 3 hari. Itu pada hari pertama ya Bu ya. Atau muntah secara terus-menerus dan perutnya bengkak. Kemudian fesesnya itu bisa berwarna hijau tua atau berdarah atau berlendir seperti itu ya Bu ya. Nah, ini penyebab dari ini adanya infeksi atau gangguan pada pencernaan itu tadi. Nanti juga bahaya pada bayi itu kurang nutrisi, kemudian dehidrasi atau ikterik dan bisa juga kejang Bu. Menjelaskan tentang mata bengkak atau mengeluarkan cairan. Nah, ini ya Bu ya. Di sini ini kan pada media ini di sini ada tentang mata bengkak atau mengeluarkan cairan. Ini juga merupakan adanya tanda-tanda infeksi, penyebab infeksi atau bahaya sepsis. Kemudian bisa juga menyebabkan kejang. Menjelaskan tentang tanda bahaya pada tali pusat. Nah, yang selanjutnya itu tanda bahaya yang selanjutnya itu ada tentang tanda bahaya tali pusat yang ditandai misalkan pada tali pusat itu keluar nanah atau kemerahan, bisa juga berbau busuk, kemudian ada infeksi. Nah, itu disebabkan karena pengikatannya pada tali pusat itu sedikit kendor, atau kayak juga misalkan adiknya itu nanti bisa menyebabkan anemia. Menjelaskan tentang kejang. Nah, untuk yang selanjutnya itu kejang ya Bu. Biasanya kan kalau misalnya adik-adik kecil seperti itu kan sering misalnya menjumpai seperti kejang seperti itu ya Bu ya. Itu juga penyebabnya karena apa? Karena infeksi, bisa hipoksia. Nah, jika nanti itu tidak langsung ditangani atau tidak langsung dibawa ke fasilitas kesehatan, bisa menyebabkan kematian pada sel otak seperti itu Bu. Nah, jadi jika ibu menemui tanda-tanda bahaya dari yang saya sebutkan itu, ibu harus menghubungi tenaga kesehatan atau ibu langsung menjumpai mendatangi ke fasilitas kesehatan seperti itu ya Bu ya, agar adiknya segera mendapatkan tindakan. Jadi bagaimana Ibu dari tanda-tanda bahaya yang sudah saya jelaskan? Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Sudah jelas Ibu, Sudah jelas. saya tanya. Iya. Nah, jadi nanti misalkan Ibu menemui atau menjumpai, harapannya tidak ya Bu ya, tapi misalkan Ibu menjumpai, Ibu harus segera mendatangi fasilitas kesehatan agar sesuatu yang tidak diharapkan tidak terjadi seperti itu ya Bu ya. Kalau memang sudah cukup jelas, ini bisa dibawa pulang untuk panduan Ibu. Misalkan Ibu pengen membaca-baca lagi, bisa dibaca kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.